Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zarif Hidayat dengan PN 101211119 dari kelas CNA Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan. Apa sih itu pelatihan? Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek di mana teori yang dilakukan seseorang atau sekelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Mengapa pelatihan dan pengembangan diperlukan? Jawabannya adalah sangat perlu karena yang pertama, adanya dinamika internal atau perubahan pekerjaan, perubahan orang, perubahan organisasi. Adanya dinamika eksternal, perkembangan sains dan teknologi. Pengertian untuk pelatihan sendiri. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisasi, di mana personil non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis dan tujuan tertentu. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoris untuk tujuan umum. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi kecelakaan. Yang ketiga, mengurangi pengawasan. Yang keempat, meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi. Yang kelima adalah mempertinggi moral. Dampak tidak dilaksanakannya pelatihan. Yang pertama, sering berbuat kesalahan. Yang kedua, standar kinerja tidak pernah tercapai. Yang ketiga, pola pikir SDM yang sempit. Yang keempat, kesinambungan organisasi tidak dapat dipertahankan. Yang kelima, rasa kepedulian yang rendah. Dan yang keenam, tidak mampu bersaing. Faktor-faktor yang mempengaruhi PSDM. Yang pertama, dukungan manajemen puncak atau dukungan konkret yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM. Yang kedua, komitmen para spesialis dan generalis. Pada dasarnya, tanggung jawab utama atas pelatihan dan pengembangan terletak pada para manajer lini, mulai dari presiden, direktur, sampai ke jajaran manajemen bawah. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Organisasi yang terlibat dalam perubahan teknologi yang cepat memerlukan program pelatihan ulang secara terus-menerus. Kompleksitas organisasi, terus ada kinerja fungsi-fungsi manajemen SDM lainnya. Indikator kebutuhan pelatihan. Yang pertama, adanya peningkatan dalam absensi dan pergantian pegawai. Yang kedua, tingkat kecelakaan kerja yang tinggi. Yang ketiga, banyaknya keluhan karyawan. Yang keempat, terjadinya kemacetan produksi. Yang kelima, tingkat pemborosan tinggi. Yang keenam, penggunaan tenaga ahli tidak efisien, supervisi tidak efektif, banyak pekerjaan tidak terselesaikan. Untuk perencanaan pelatihan, di sini ada studi kasus. Salah satu soal untuk pelatihan, membuat sebuah rancangan pelatihan untuk seorang supervisor. Nama pelatihannya adalah pelatihan supervisor. Analisis kebutuhan. Yang pertama, organisasi. Perencanaan SDM mengikuti arahan perusahaan.
Yang kedua, tugas bertanggung jawab untuk jalannya suatu pekerjaan atau proyek dalam perusahaan sesuai target atau arahan manajer. Yang ketiga, ada karyawan mengembangkan kemampuan supervisor dalam mengelola kinerja diri serta tim untuk membuat prioritas tugas dari planning sampai controlling. Tujuan pelatihan dari pelatihan supervisor ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional dan mampu untuk mengelola kinerja mengelola kerja diri serta tim sesuai target perusahaan. Lama pelatihan 3 bulan 5 hari per minggu. Metode pelatihan: yang pertama, tutorial, konsultasi interaktif, diskusi, studi kasus. Evaluasi: pertama, reaksi akhir pelatihan. Kedua, hasil pelatihan 6 bulan. Ketiga, perilaku 6 dan 15 bulan kemudian. Keempat, analisis kegunaan 15 bulan. Kelima, transfer penerapan. Keenam, pelatih atasan langsung dan 2 orang yang ahli di bidangnya. Peserta 30 orang karyawan dan 10 orang per kelas. 4. Pullman Bandung Grand Central. Waktu dimulai pada bulan Januari sampai Maret. Perkiraan biaya 6 juta per partisipan. Fasilitas modul, free flash disk, sertifikat, free task training kit atau dokumentasi, foto dan lain-lain, 2 kali coffee break dan 1 lunch, free souvenir, training room, full AC and multimedia. Perkiraan biaya perencanaan 540 juta rupiah. Yang kedua, studi khusus yang kedua. Anda adalah pegawai pada perusahaan yang kopeksi pakaian. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Untuk perencanaan karir saya, yang akan saya lakukan adalah menentukan arah tujuan saya, menggali terus potensi untuk menunjang karir saya dalam proses pembelajaran serta keberlangsungan dalam pengembangan karir di perusahaan tersebut. Pengalaman sangat penting juga untuk meningkatkan jam terbang. Pertanyaan yang kedua, saat ini Anda sudah menjadi direktur SDM perusahaan perencanaan dan pengembangan apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Hal pertama yang saya lakukan yaitu membuat program skill training, menjaga komunikasi serta komitmen terhadap karyawan. Yang kedua, ada komunikasi antara manajer dan karyawan agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan fasilitas yang cukup untuk menunjang peningkatan kualitas SDM di perusahaan, selalu mendorong perkembangan karyawan serta menyelaraskan budaya kerja untuk mencapai target serta tujuan bersama.